Shalom, berjumpa bersama saya, Pendeta Raymond Syahan dalam program Buka Sabat bersama EHM. Pada sore hari ini, saya datang untuk membawakan satu firman Tuhan yang berjudul Payung di Tengah Eksekusi. Ayatnya terdapat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7, ayat 55 dan 56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka, dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana perjalanan penginjilan dari Stefanus yang mengabarkan Injil dan mengakhiri dengan kematiannya. Tetapi walaupun Stefanus harus menghadapi kematian, justru kematiannya menjadi saksi bagi setiap orang yang ada pada zaman itu hingga pada saat ini. Saksi Kristus yang hidup di dalam imannya. Sama seperti pengalaman dari seorang wanita yang setia kepada Tuhan di tahun 2015 yang bernama Haewo di Korea Utara. Haewo ini adalah seorang perempuan yang setia kepada Tuhan. Dia senantiasa selalu menggunakan waktunya mempelajari Alkitab atau firman Tuhan. Suatu kali Haewo tertangkap oleh karena kesetiaannya kepada Tuhan. Dia tertangkap oleh petugas atau pemerintahan pada zaman itu. Karena pada saat itu ada satu pengumuman, siapapun yang memegang Alkitab, dia akan mendapatkan hukuman kematian. Saat diinterogasi, petugas bertanya, "Kamu tidak takut mati?" Lalu Haewo menjawab, baik hidup ataupun mati saya ada di tangan Kristus. Jadi hidup atau mati saya adalah milik Kristus. Dengan kata lain, Haewo tidak takut untuk menghadapi kematian sekalipun, karena imannya yang bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Tibalah hari eksekusi. Haewo dibawa oleh petugas di sebuah lapangan yang luas tempat pengeksekusian terjadi. Dan Haewo tidak mau melepaskan imannya, dia tetap berpegang teguh kepada imannya kepada Tuhan. Satu kali sang komandan melihat Haewo di tengah-tengah eksekusi dan suasana pada saat itu sedang mencekam dibarengi dengan hujan yang deras. Haewo pun merasa kedinginan dan dia mungkin secara manusia kalau seseorang sudah menghadapi eksekusi mati, pasti akan ketakutan. Tetapi Haewo tidak takut. Dia yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik dalam kehidupannya. Suatu ketika, petugas melihat dan dia merasa iba kepada Haewo. Dia coba buka jas hujannya dan dia berikan kepada Haewo. Dan Haewo pun tersenyum kepada petugas ini. Dan tibalah waktu eksekusi. Tembakan sudah diarahkan kepada Haewo sebagai sasaran. Dan hitungan mundur, tembakan pun mulai dilakukan. Dan di saat itu, Haewo tidak takut dan dia tetap tersenyum dalam imannya kepada Tuhan. Dan saat itu meninggallah Haewo di tempat. Pada saat Haewo meninggal, petugas ini sangat terbebani oleh senyuman Haewo. Hingga itu sepertinya menghantui petugas ini. Setelah selesai eksekusi dilakukan, bahkan
setelah dia tidak menjabat sebagai petugas di tempat itu lagi di Korea Utara, dia pergi ke Korea Selatan untuk melarikan diri karena dia merasa ada sesuatu yang kurang pas yang sudah dia lakukan. Dia merasa ada beban-beban yang dirasakan setelah kematian Haewoo. Ketika petugas ini di Korea Selatan, senyum Haewoo masih terngiang di dalam benak dari petugas ini. Dan senyuman ini memberikan satu pertanyaan dari petugas ini. Siapa sebenarnya Tuhan yang dia sembah? Yang pertama. Yang kedua, kenapa dia mau mati untuk Kristus? Siapakah Kristus yang dia sembah? Dan satu ketika, akhirnya petugas ini, dia bertobat dan dia mencari kebenaran di dalam Kristus melalui firman-Nya. Dan di saat itu, dia berterima kasih kepada Tuhan karena di tengah-tengah eksekusi yang terjadi, Tuhan sedang mempertobatkan petugas ini. Tuhan sedang memberikan satu arahan kepada petugas ini untuk menerima kebenaran melalui seorang yang bernama Haewoo yang memiliki iman yang kuat. Dan ini mengingatkan kita kepada kematian daripada Stefanus. Ketika Stefanus dilempari, dirajam oleh batu, Stefanus tidak sedih, Stefanus tidak putus asa, tetapi imannya tetap tertuju kepada Kristus. Dan bahkan Stefanus berdoa, ampunilah mereka Tuhan. Dan di saat Stefanus mengalami kematian Stefanus dihadapkan kepada seorang pengawal pada saat itu, seorang yang dipercayakan sebagai tentara saat itu untuk menganiaya umat Tuhan, yaitu Saulus. Yang dimana kalau kita baca, akhirnya Saulus, seorang penganiaya umat Tuhan, dia bertobat menjadi seorang yang diutus Tuhan untuk mengabarkan Injil. Pengalaman ini hampir sama di antara pengalaman petugas Korea Selatan, Korea Utara, dengan seorang penganiaya yang bernama Paulus. Jadi, Tuhan dapat menggunakan berbagai cara untuk mempertobatkan siapapun dengan satu hal yang kita tidak duga-duga. Dan yang pertama, kita mendapatkan pelajaran iman sejati terlihat saat diuji. Mungkin kita gampang menggunakan kalimat atau mengatakan kalimat, aku cinta Tuhan. Tetapi justru di depan maut, apakah kita tetap menyatakan cinta kita kepada Tuhan? Di saat itulah iman kita diuji. Dan kesaksian hidup kita adalah suatu khotbah yang hidup bagi orang lain. Dan maukah kita memakai jas hujan yang Tuhan berikan untuk mengubah kehidupan kita? Mungkin petugas Korea Utara itu memakaikan jas hujan untuk melindungi Haewoo dari kedinginan sementara waktu. Tetapi jas hujan yang diberikan oleh Haewoo kepada petugas itu adalah jas hujan keselamatan yang mempertobatkan petugas ini untuk menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya dalam tahun-tahun yang tak terduga di tahun-tahun berikutnya. Inilah yang menjadi doa kepada kita pada sore hari ini menjelang buka Sabat di waktu yang akan datang. Marilah kita selalu datang kepada Tuhan dan kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan punya rencana bagi setiap kita apabila kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan akan gunakan kita menjadi alat-alat Tuhan untuk mengabarkan Injil dalam segala keadaan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Pada sore hari ini kami bersyukur oleh karena firman-Mu telah menguatkan kami untuk kami memiliki iman sebagaimana Stefanus, iman sebagaimana Haewoo,
walaupun di tengah-tengah tekanan kehidupan, bahkan sampai kepada ujung kehidupan ini, mereka tetap berpegang teguh kepadamu dalam setiap janji-janjimu yang Engkau berikan. Biarlah kami boleh tetap berpegang teguh dalam iman kami, ya Tuhan, supaya dengan kehidupan kami boleh menjadi saksi dan boleh menyatakan Kristus dimanapun kami berada. Memberkati akan saudara kami yang telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi pelita bagi hidup kami, supaya kami tetap teguh dalam iman kami dan tetap setia dalam menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Sementara kami akan memasuki hari Sabat-Mu Tuhan, biarlah kiranya kami boleh mempersiapkan hati kami, sehingga berkat-berkat Sabat Tuhan boleh menjadi bahagian kami, dan kami senantiasa memuji menyembah Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jangan lupa, kita besok bergereja di gereja kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami mengundang untuk hadir beribadah di Jalan Pemuda nomor 47C, Depok. Demikianlah kabaran yang boleh kami sampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.